Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala selalu memberikan apa yang kita minta. Oleh karena itu, mumpung bahasa begitu, mumpung berada di majlis zikir dan majlis taklim, apalagi disertai dengan doa, walaupun doa karo kang januke ngerti, iya mohon. Banyak orang Indonesia tidak mengerti artinya doa. Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyaihina. Apa jekang wali-walidina bu? Empu. Sebenarnya amin 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 baik. Not. Apa dari Gusti Allah dupai mangga belia mangga. Sepenting aja Rabbana dolamna amin. Kalau Rabbana dolamna amin berarti oleh dolim. Nah, tapi ya begitulah. Yang penting kita minta sama Allah di dalam hati kita masing-masing. Konteks minta pada Allah yang paling cepat itu adalah hati. Hati kita satu titik untuk permintaan terhadap Allah, walaupun tidak diucapkan di dalam oleh lisan. Hati gitu. Ya, itu satu permintaan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila belum dikasih sama Allah, jangan berhenti berdoa. Nabiullah Musa alaihi salam minta sama Allah itu 40 tahun baru diijabah. Andai kata ibu-ibu sekarang minta sama Allah, kemudian ditangguhkan sampai 40 tahun. Berapa umurnya bu? 50, 60, pakai dikit. Andai kata kan begitu. Andai kata disamakan dengan Nabiullah Musa, permintaannya itu sampai 40 tahun baru diijabah. Padahal Nabi terus minta. Semua Nabi, semua Rasul kalau minta itu sebelum diijabah tidak pernah putus atas permintaannya. Andai kata sudah diijabah, baru minta yang lainnya. Jadi semakin kaya. Akan apa? Akan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya aja kaki dongane. Siji bae dongane. Sampai diijabah, merasakan hasilnya yang maksimal. Itu kata seorang ulama apabila menyeleksi bab doa. Nah, di sini kita membahas masalah muhasabah dengan muraqabah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga hari ini mendapatkan berkah dari Allah dengan duitnya akeh, pusingnya hilang, badannya sehat. Terus apa nih? Wis panjang umure, mati ngawa iman Islam, mati ne husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Untuk muhasabah dan introspeksi diri ini bukan diharuskan, tetapi dianjurkan. Rasulullah menganjurkan pada kita untuk paling tidak kalau bisa, maksudnya begitu, setiap hari. Ada ulama yang introspeksi diri setiap hari pagi dan sore. Ada ulama yang introspeksi diri bila mau tidur. Sudah merebahkan anggota badannya, kemudian introspeksi diri. Kemarin atau dari pagi sampai malam saya berbuat apa saja dan bagaimana, dan apa salah saya? Apakah salah pada suami? Apakah salah pada istri? Apakah salah pada anak-anak kita atau tetangga kita? Ucapan kita, tingkah kita, laku kita, pikiran kita. Karena apa? Karena tahu atas kesalahannya. Oleh karena itu belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan ini adalah lebih baik. Ya, jangan sampai salah lagi. Sudah satu kali kesalahan, jangan sampai 2 kali kesalahan atau 3 kali kesalahan atau salah terus. Karena introspeksi diri, tahu kesalahannya. Saya salah, diperbaiki kesalahannya. Tetapi kebanyakan manusia, juga di sini anak perempuan biasanya yang paling banyak itu bukan introspeksi diri atau belajar dari kesalahan, banyaknya menyalahkan orang lain. Iya, laki ini salah kang gue laki, anaknya disalahkan kang gue anak, mantune disalah gara-gara lain. Usahakan jangan sampai kita menyalahkan orang lain, siapapun orangnya. Belajar dari kesalahan. Akhirnya apa? Kalau punya salah, kemudian minta maaf pada orang yang pernah seumpamanya kita menyalahkan orang lain. Oh iya, mesukku kita pernah nyalakan rabinya kita. Boleh apa? Saya minta maafnya, kemarin saya menyalahkan Umi. Maksudnya begini. Bukan apa? Namanya menutupi kesalahan. Kebanyakan orang ini menutupi kesalahannya, sehingga bertumpuk-tumpuk kesalahannya, tidak tahu bahwa itu salah. Akhirnya apa? Tidak maju-maju, monoton, diam di tempat. Tidak mungkin akan lebih dalam ilmunya, dalam ekonominya, dalam pergaulannya. Mari kita belajar dari kesalahan. Jangan sampai melakukan kesalahan yang kedua kali. Belajar introspeksi diri. Dalam Al-Quran kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina, hai golongane wong-wong akeh, amanu kang pada iman sapa alladzin ittaqu wadiya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wal tanzur lan becik ningalana sapa sira kabeh, wal tanzur lan yaktine ningalana sapa sira kabeh
Watantur lan yaktine ningala sapa sira entabe ana pakai ta domir apa ta di sini domir mustaqil wujud watantur lan yaktine ningala sapa sira ningalana ing sira apa nafsu watantur lan yaktine ningala sapa nih watantul lan yaktine ningala ing sira apa nafsu awak-awakan ma ing perkara qaddamat kang wis dingin apa ma dihodin kelana seesuk wattaqullah lan media sapa sedekah Allah innallaha satamane Gusti qadirun dan kang meneliti bima kelawan perkara ta'maluna kang padang lakoni sapa sira kabeh. Jadi meneliti dari kemarin ya, berarti sekarang dari malam. Malam saya buat apa saja? Adakah kesalahannya? Baik ucapannya atau tingkahnya atau lakunya, atau kadang-kadang kelalen. Nah, sesuatu kelalen. Tuli apa? Bingung dewek. Dalam kebingunganmu jangan sampai bingung yang kedua kali. Gara-gara barangnya salah nah. Sehingga kelalen ini dinahweka. Aja sampai kalian yang kedua kali. Bagaimana caranya? Caranya apabila kita mau nafsuaku, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngambil bismillah dulu. Mau naruh uang, bismillah dulu. Ya, akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga kita mau mengambil atau mau menaruh barang ataupun juga bacalah bismillah. Jangan sampai kita menjadi pikun sebelum waktunya pikun. Jangan sampai kita haram sebelumnya haram. Jangan sampai kita jadi orang pelupa sebelum masa lupa. Ada nggak? Anak bu? Siapa? Ya kita. Kita paling jawab kalau ulatnya paling sedikit. Ya, ulat di barang paling puyeng dasar. Kita ngomong puyeng. Maka bagian bagi barang anak rapi. Buat anakku tasbih. Buat anakku sejadah. Tapi kalau ini dia empuk dibikinkan. Sebenarnya jangan demikian. Jangan sampai terulang yang kedua kali, ketiga kali. Harusnya kita introspeksi diri. Anak bahasa Arabnya muhasabah supaya jangan kesalahan yang kedua kali, supaya aja jadi wong kang haram sebelum waktu haram. Jangan jadi orang yang pikun sebelumnya waktu pikun. Nah itu untungnya kita bermuhasabah, berintrospeksi. Karena apa? Muhasabah ini merupakan sifat, ya, merupakan sikap. Jadi ada tabiat, ada sifat dan ada sikap. Kalau tabiat tidak bisa hilang sama sekali. Dari kecil tabiatnya apa? Ya, tabiate sumpama doyan turu, bakal turu kayak mati, ditangi-tangi, angel tanginya. Karena ini watak, ya, maka sulit untuk menghilangkannya. Bisa juga dengan tidak bisa hilang, tetapi ditutupi atau dikurangi. Bisa itu pada sih. Walaupun bagaimanapun juga watak bisa ditutupi atau bisa dikurangi. Untuk dihilangkan tidak bisa. Sifat kadang susah menghilangkannya.
Walaupun sifat itu masih mending daripada tabiat. Kalau yang paling bisa bisa mengendalikan diri atau bisa merubah diri itu ada sikap. Di antara sikap bentuknya itu kesalahan. Kesalahan itu adalah sikap yang tiba-tiba salah. Tidak mungkin orang itu selalu salah. Ya, tidak mungkin. Jangan sampai kita punya pikiran hati yang kecil. Kadang-kadang waktu saya kecil salah prediksi terhadap orang tua. Perasaan saya itu orang tua menyalahkan saya terus. Salah. Ya, padahal itu bukan kesalahan. Tetapi karena kita sendiri tidak mau merubahnya atas satu kali kesalahan, sehingga 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama susah. Jadi akhirnya cilik. Semakin kecil hati, perasaannya itu minder, takut akan kesalahan. Jadi tidak bisa maju dalam pikirannya atau dalam segi pergaulannya atau dalam semuanya. Oleh karena itu salah benarnya kita maju mengadu mengadu nasib. Adapun salah ya wajar, karena kesalahan itu adalah sebuah sikap yang Allah memberikan kepada seluruh manusia. Pasti ada salahnya. Tinggal Tinggal minta maaf. Kadang-kadang orang ada yang malas minta maaf. Maunya kalau orang itu minta maaf, maka saya maafkan. Tetapi apabila orang itu tidak minta maaf, tidak akan saya maafkan. Jangan sampai demikian. Sifat itu sikap itu jangan demikian. Wes, ayo bareng-bareng ya kita bermuhasabah, mikir perbuatan kita dari pagi hingga pagi lagi. Kemudian waktu yang bulan dahulu atau waktu sebelum kita punya atau sebelum waktu kita punya di situ. Ya, bermuhasabah, berintrospeksi diri. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu mawas diri. Juga sama. Mawas diri juga ini sama. Tapi ayatnya berbeda. Dalam mawas diri, dalilnya qala Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, ngerti sapa Allah kha'inatal a'yuni, ing khianate mata. Jadi jangan sampai kita punya mata berkhianat. Wama lan perkara tuhfis sudur kang disamaraken ning jero hati. Lah mumpung bulan Rajab ada sebuah doa yang kita baca selalu kalau bisa pada bulan Rajab. Apa doanya? Kalau enggak salah Rasulullah. Insyaallah begini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Apa? Allahumma tahhir, baca. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanati. Innaka anta ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Doanya
supaya kita dibersihkan, disucikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kemunafikan. Jangan sampai kita punya sifat munafik sedikit pun, jangan. Sehingga waktu zaman Rasulullah ada sahabat yang merasa ada kemunafikan. Namanya kalau nggak salah Hanzalah. Hanzalah itu seorang sahabat Nabi yang termasuk juga dipercaya untuk menulis kalamullah, wahyunya Allah, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah membacanya, kemudian disuruh untuk menulis, termasuk Hanzalah waktu zaman segitu. Tulislah, kata Rasulullah, ini wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara waktu kamu jangan menulis tulisan yang lainnya. Tulisnya ini ayat-ayat Al-Quran, ya, berupa wahyu Allah. Jangan menulis yang lainnya. Barangkali nanti akhirnya Quran itu tidak sesuai dengan wahyu Allah. Kemudian Hanzalah, juga Utsman bin Affan, ya, Zaid bin Thabit, ada berapa banyak, ya, ada yang mengatakan sekitar ada 40 orang yang khusus untuk menulis wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sering dipanggil untuk menulis adalah Zaid bin Thabit. Kemudian setelah lengkap dipanggil semua. Waktu zaman segitu tidak ada kertas. Begitu oleh wahyu Kanjeng Nabi, panggil Zaid bin Thabit. Ya Zaid, tuliskan ini ayat. Kemudian dibaca oleh Zaid, ya, dan bila mana salah disalahkan Rasulullah, bila benar dibenarkan Rasulullah. Jangan kamu tulis apapun juga, apapun juga selain tulisan yang bentuknya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuknya sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah waktu itu merasa dirinya bersalah, merasa dirinya punya sifat kemunafikan. Apa? Waktu itu kalau bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah menerangkan masalah jahanam, neraka, dan masalah surga. Beliau mengatakan kepada sahabat Nabi, nama Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya, jadi kita punya teman. Teman itu yang bisa mensupport diri kita dan menyalahkan kita apabila kita salah. Perlu itu. Teman sendiri, ya, yang nama teman setia itu adalah teman yang bisa mengatur diri kita. Di waktu kita salah, disalahkannya. Di waktu kita benar, diangkat kebenarannya oleh teman sendiri. Karena Hanzalah berteman dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian, ya Abu Bakar, saya ini kalau di depan Rasulullah, bersama Rasulullah, ikut ngaji. Begitu Rasulullah menerangkan masalah neraka, saya seakan-akan melihat langsung neraka. Dan saya takut sekali. Saya tidak akan berdoa sama Allah bagaimana caranya kita jangan masuk neraka. Bila Rasulullah menceritakan masalah surga, semangat untuk ibadah. Tapi setelah pulang ikut pengajian, setelah pulang ke rumah,
bersama dengan anak istri, lupa. Akan ingat itu neraka, akan ingat itu surga, sehingga ada malesnya untuk ibadah, ada lupanya untuk mencegah larangan-larangan Allah. Kata Abu Bakar, ya udah kalau begitu ayo datang Rasulullah aja. Begitu datang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, qala Rasul, walladzi nafsi biyadihi an law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahtukum al malaika ala farashikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sampai 3 kali Rasulullah. Jadi yang dimaksud engkau ini tidak punya kemunafikan. Kalau andai kata kamu memikirkan neraka saja, kalau kamu memikirkan surga saja, itu terlalu. Jadi nggak apa-apa. Kenikmatan, dan itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sewaktu-waktu kita enggak ingat neraka, sewaktu-waktu kita enggak ingat surga. Tetapi apa? Tetapi selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya berzikir, berarti apa? Ada malaikat bersama dengan kita yang menuntun kita dalam kebaikan, walaupun kita lagi senang-senang untuk menikmati nikmatnya dunia, kan begitu. Jadi ada waktunya. Kapan waktu ngaji, ya ngaji. Ya, kapan waktu kita mencari duit, ya mencari duit. Kapan waktu kita untuk yang lainnya. Jangan sampai kita itu fokus pada satu masalah, pikirannya dibagi-bagi pikiran, cabang-cabang pikiran, supaya kena kabeh dunia oli, akhirat pun oli. Masya Allah. Ya, sahabat Nabi Hanzalah ini termasuknya ya orang yang dimuliakan oleh malaikat. Sampai wafatnya, wafatnya iki diadusi ning malaikat. Pada waktu itu Hanzalah baru nikah. Begitu baru nikah, ya tahu akan adanya perang Uhud. Rasulullah ya mengajak sahabat-sahabatnya besok berangkat perang itu. Semuanya tak terkecuali. Lakinya Hanzalah bingung. Mau ikut perang tembe kawin, jadi tembe angkat nikah kan begitu. Kebab mati dikit dinasani enaknya kawin, sehingga minta izin kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengizinkan kepada namanya Hanzalah, udah nggak apa-apa, kamu nggak usah ikut perang lagi, sebab kamu ini pengantin anyar, lagi senang-senang dikit. Wis mendapatkan izin dari Rasulullah untuk tidak berangkat perang, sehingga malam itu pengantin baru kan begitu enak-enakan rasanya dunia surga itu waktu kira di malam itu. Begitu di malam itu pas pagi-pagi kan begitu ya, pagi-pagi Hanzalah itu baru niat adus junub, baru di kepalanya baru dibasuh cuci, niat ingsun adus junub. Begitu Anda sedikit diberi banyu, belum semua badan, kemudian apa? Bahwa pada Uhud itu ya, Masya Allah kan begitu,
banyak orang Islam yang pada mati. Banyak orang Islam yang perlu bantuan-bantuan. Sehingga malam itu dan pagi itu langsung berangkat menuju perang. Bayangkan ada pengantin anyar tembe adu junub endase bae mangkat perang. Belum selesai mandi. Hebat kan? Kalau kita ya bukan dikit, adu sedikit kan begitu. Prakatakan adu sedikit lamun kita. Tapi apa? Karena imannya kuat. Seakan-akan ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Perang itu masa Allah kan begitu. Berkosakan seorang Islam. Sehingga langsung berangkat perang menuju medan perang. Begitu tengah perang wafat dalam keadaan junub. Masya Allah. Dalam syariat Rasulullah, apabila orang yang mati junub walaupun mati syahid, maka wajib tetap dimandikan. Karena apa? Karena belum mati. Sebenarnya kalau orang mati syahid tidak boleh dimandikan, langsung dikubur, tidak usah dikafan. Itu. Tetapi apa? Rasulullah tahu atas Hanzalah yang punya junub melu perang. Akhirnya Rasulullah setelah selesai perang kumpulkan mayat-mayatnya, kemudian di situ apa? Rasulullah menyuruh sahabat untuk apa? Memandikan Hanzalah. Dan Rasulullah juga di situ berbicara, perbicaraannya bahwa Hanzalah itu matinya dimandikan oleh malaikat. Dimandikan oleh malaikat. Jadi ada hukum. Barangkali ada orang yang soleh, kemudian tahu si mayat itu ada yang memandikan, bukan wujud manusia. Andai kata, maka apa? Tetap harus dimandikan lagi. Walaupun ada yang mengetahui, andai kata orang mati di sini ada, ya, kemudian mau dimandiin, ya persiapannya kurang. Tiba-tiba ada orang datang, yang menyerupai orang, diangkatlah itu mayit, dimandikanlah itu mayit. Kemudian apa? Ditaruh tempat lagi. Padahal itu belum dimandikan. Tetapi ada satu bukti bahwa dimandikan oleh malaikat. Tetap hukumnya karena enggak sakit, maka harus dimandikan lagi. Lah itu hukum fikih. Nahnu nahkumu bidzalika. Masalah hukum fikih. Akhirnya Rasulullah berbicara bahwa Hanzalah itu sudah dimandikan oleh malaikat. Penasaran soal yang lainnya itu. Apa iya ini? Diteleng nih kok ternyata apa? Di kepalanya itu notos air, tos. Banyak totosannya. Menandakan Hanzalah itu memang dimandikan oleh malaikat. Mulianya orang kalau sudah mati dikafani oleh malaikat, disolati oleh malaikat, dimandikan oleh malaikat. Mau nggak Bu? Mau nggak? Mau nggak? Mau ibadah tapi di dalam kerjaan. Lamunan kan begitu. Seperti Hanzalah lagi enak-enak ke kawin, tolong di gunung waktu perang kan begitu. Pada sudah izin di Rasulullah, tapi hatinya bisa enak. Bahwa Islam sana itu lah kotor saja. Lagi membutuhkan bantuan kan. Sampai rela menikmati nikmatnya dunia demi untuk ukhrawiyah.
Itu katakan salah, demikian itu takut akan adanya kemunafikan. Sebab jangan begitu, itu enggak ada kemunafikan. Jangan melebih-melebihi pikiranmu, ya. Jangan memilih. Kalau andai kata sifat munafik itu demikian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirin. Sebab munafik itu andai kata orang itu biasa sholat tahajud, atau andai kata biasa ngaji, andai kata orang itu biasa sholat berjamaah, tiba-tiba disibukkan oleh duniawiyah, disibukkan oleh jual beli, disibukkan oleh urusan duniawiyah, ngajine beli makan. Asalnya ngaji beli makan gara-gara urusan dunia, maka itu adalah termasuk sifat orang munafik. Atau anak, gara-gara gue anak atau gara-gara dia putu, asalnya ngaji beli ngaji, alasannya ngopeni putu. Al-Quran yang berbicara bukan saya. Lupa akan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala demi putu. Asale jamaah mari. Itulah termasuk orang yang mempunyai sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada pada diri kita, hati kita. Karena kemunafikan itu adanya di dalam hati. Maka doalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, supaya bebas dari kemunafikan. Jangan sampai kita mempunyai sifat munafik. Paham? Ngerti maksudnya? Bukan saya menyinggung, bukan. Tapi Al-Quran yang menyinggung diri kita, untuk kita sendiri dan untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, saya kalau mau ngaji ada aja urusannya. Kalau mau jamaah ada urusannya. Harapan jamaah anak tamu, harapan jamaah anak sesuatu urusan duniawi. Jamaah beli jamaah, tinggalkan dunia, berjamaah. Nah itu ngamalnya yang paling baik itu jangan banyak beramal, tetapi apa? Walau sedikit amalnya yang langgeng, yang dakwah, yang istiqomah. Jangan sampai ditinggalkan. Dari mulai cek nawaitu pengen ngaji sampai kapanpun kita ngaji, nawaitu pengen jamaah sampai kapan kita jamaah, nawaitu kita pengen tahajud sampai kapanpun kita tahajud. Tahajud lagi butuh baik di kampung. Butuh apa? Butuh pengen dadi wong kang enak. Tembeke tahajud. Kalau lagi puyung pusing tembeke tangi tahajud. Begitu pusing hilang tahajudnya melu hilang. Biasanya ngaji ya, ada nak ngaji iku kumpul karo wong sing pusingane hilang. Nah dikala nek pusing hilang ngajine pundi. Jangan teman-teman langgeng terus. Hari ini Jumat saya tidak kemana-mana, ada di bangun walaupun ada kematian saudara saya, walaupun ada undangan apapun juga, maaf hari ini saya tidak bisa. Hanya untuk lillahi ta'ala. Saya berangkat jam 6 menuju tempat ini, kan sudah jam. Saya ingin apa? Amaliyah walaupun sedikit diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mungkin ada iya, besok kan begitu, besok udah berapa tahun. Masa dari amaliyah yang berapa tahun satu pun tidak ada yang diterima sama Allah? Kan tidak mungkin.
Ada satu amalia karena langgeng oleh kita mangkat ngaji, sehingga apa? Akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan bukti nyata. Besok setelah kita mati baru tahu amalia kita yang diterima dan yang tidak diterima. Ayo sama-sama lakukan amalia sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak, jangan melebihi. Tapi yang langgeng, yang kontinu. Terus hari ini, besok, lusa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tetap tinggalkan dikit sesuatu duniawi. Saat kita sudah masuk pada jaringan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak baik kadang-kadang kan mangkat jadi balik kempes, harapan mangkat tak lebih bisa, harapan mangkat kuncinya mati. Maka beli masih akhir mobil umum, masih akhir apa nih kono dengan niat pasti sampai ke tujuannya. Harapan makan anak kamu kan belum maaf beli bisa nunggu blok melu yayu balik jam mangga, tapi kok balik ke jam berapa? Jam 11 kita langsung nih masjid beli bisa nemui paling bisa nanti setelah turun mangga. Mau pulang silakan, ikut boleh, atau nunggu silakan. Tunggu mereka, ya belum tunggu. Ada sih. Kenapa? Harus cek. Saya ingin amalia apapun juga diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat kata Rasulullah yaitu istiqomah mudawamah. Sebagaimana kita berangkat ngaji itu ya sama seperti amalia orang yang mati syahid. Dan mungkin saja besok kita mati akan dimandikan oleh malaikat, akan dikafani oleh malaikat, akan juga disolat malaikat dan diirim oleh malaikat, dan selalu kuburannya didatangi oleh malaikat. Kenapa? Karena saya matinya mati syahid. Amalia itu kakak mau disyuhada, sehingga apa? Kalau matinya kita sakit walaupun tidak mati dalam peperangan, tetap pahalanya Allah akan dimasukkan ke Jannatul Firdaus, termasuk orang-orang yang nomor 1 dan orang-orang 1. Kenapa? Itu adalah surga yang di atas paling atas, di bawah arsy itu apa? Surga Firdaus. Disitulah tempat yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di surga Firdaus. Jadi ada orang yang suka paling bawah kan gitu, tapi punya amalia. Amalinya apa? Bisa melihat Allah setahun sekali ya, mengunjungi Kang Salman, Kang Anan suka pengen deh kan begitu. Pengen apa? Bukan dari kenyataan. Beramalia yang langgeng, yang istiqomah pasti, dan berdoa sama Allah pasti itu gampang enak. Pembanding buang. Jadilah ibu-ibu atau perempuan yang disenangi oleh surga, yang diharapkan oleh surga. Jadi surga itu mengharapkan sekali pada perempuan. Wong lanang sing diharapkan. Ada makhluk yang Gusti Allah, perempuan itu dimuliakan sama Allah, sehingga apa? Surga kepengen dia anjing ni wong wadon. Wong wadon sing apa dikit? Wong wadon sing menjaga sholatnya. Jangan sampai sholat itu bobol. Biasanya wong wadon bakal sembayang ning kono bakal head. Bakas maneh begiyang. Mana begiyang? Bakal men ku. Cici kuat. Nomor loro. Non
Betul nangis. La tulhi amwalakum. Tinggalkan anaknya. Mun bisa. Anak kita kan ketinggalan. Mangkat sekolah cung ya. Beli mangkat terus di bawah. Masih nih. Arab belajar tanpa belajar tidak akan mungkin bisa. Belajar hari ini belum bisa, masih ada besok lagi. Lama-lama anak itu kalau mau berangkat pasti nangis. Kenapa? Karena alaman. Karena nih kenapa? Apa-apa. Ya wis dicung makan ngaji bae di salaman mana ya. Ikut bulanan ya bulan. Baik kalau bulanane mau itu kawah. Ya cara kok kiai gak ngomong untuk ibadah. Semua ibadah. Tapi jangan melalaikan yang kewajiban yang sangat wajib, yang sangat penting. Bagaimana yang penting? Yaitu ngaji kan hukumnya wajib. Ngomong anak hukumnya ngomong. Yaitu saatan ngaji meninggal dina, ngaji meninggal waktu seminggu sekali. Nggak. Masya Allah, hebat pisan kalian itu. Ya pasti sudah. Terus pasti asal jangan meninggalkan kewajiban. Sembahyang 5 waktu biasanya khair ya, atau ngerti ning ilmu khair gak bebas perlu ketipu lu istikhadah kan begitu. Siji kuat nomor loro beli kelingan maning dengan nifas dua anak kah bengen kah sembahyang tak beli nifas itu pirang dina belum tentu yang paling banyak kan ada aqalluhu wa qadiruhu wa ghalibuhu kan begitu. Ngaji ngerti jadi kan salah dari kan tentang ikut batang rudin enak begitu seketia mandek jadi dia kan batang rudin juga dari batang rudin apa wah bisa satu ngerti sekian terus ngerti dan dikodoi kan begitu. Barangkali ada sholat yang dikelingan kita ngelakoni atau dimengerti bahwa itu adalah kewajiban, tapi kita dimengerti ini ilmu khair, ilmu nifas dikodoi, maka akan disabat, disukai sama surga dan diharapkan oleh surga, mengharapkan pada orang perempuan yang ahli sholat. Nama saya anu jika kita menggawe apa masak tukang masak apabila ada hajatan kudu ana masakane pada pas dudu makan ngenteni mateng tanggul mateng sampai asar bayangke beli hati-hati neraka tempatnya. Maka tinggalkan dulu untuk balik maning nonggoni panci nonggoni geni anak maning bakal kawinan kita dengan kawinan kan begitu waktu sembahyang dari wong tukang hias itu ya sampai nih tukang hias begitu hias kan begitu saya hias begitu saya mau sholat kang nah sholatnya kang dikodok aja enak teman jadi kita ente bu wali atau nabi atau siapa atau yang punya syariat saya ngerti
Wes cekite kok dikit, wudu dikit, sembayang dikit, jamaah dikit. Kang jamaah yang kemana sih kang? Ikat tamu pada nunggu. Dan dia sedikit kang beli bisa. Waktu nih jamaah sembayang wudu jamaah nunggu berkumpul sih. Ragak nih kono dihias mani. Memang kan di make up mani kan misalnya sholat mangga, terus kan di make up. Kamu Ya beli. kamu beli ngerti, pakainya waktu. Waktunya berapa kali ini? Hiasnya kan gitu. Kata orang yang punya 5 kali atau 3 kali, pagi, zuhur, asar kan begitu. Sebaiknya kita tanya dulu. Sholat enggak? Dulu dikit. Ganti baju make up asal ganti baju make up. Itu jangan sampai kita waktu dirias gara-gara toli apa sembayangnya komane di kodo bae. Bukan aja begini. Dicopot itu kan rias kowe, dibantuin. Mundak ngomong pakai damdar kan begitu. Pakai damdar masya Allah ini. Kudungnya Indonesia pun buat. Harapan sembahyang mesti apa? Diberdaki, dilustiki. Adan Allahu Akbar. Adan. Harapan harapan nikon sembahyang dikit, wudu dikit, eman, bedake, langkaman dengan butuh kue, mungunge, beli duit untuk kue, ya memang, lagi cerita. Jangan sampai kita melalaikan atau apa, kelalai, tapi terpaksa untuk meninggalkan sholat. Jangan sampai demikian. Yang kedua ya, wanita yang disukai itu adalah wanita yang berpuasa. Puasa Ramadan aja wani tinggal. Lamun pernah tinggal dikodui sedurunge puasa ngarep. Lamun sampeyan wingi puasa tahun wingi masih anak kang jebol, maka kodoana dikit. Aja sampai teka puasa maning. Andai kata teka puasa maning, maka dendaero. Siji dendai wajib ngodoni, loro dendai bayar fidyah. Bayar dendaan nikong bonggane wis setahun dikagian di kodoni. Anu jika kita pengen puasa apa? Rajab puasa, Syawal puasa, tapi dikelingan diniati ngogoni pipentang beli bisa. Bonggane beli diniati, maka niatan niat ingsun puasa ngogoni puasa kang dingin. Lan puasa sunnah Rajab kendo. Satu ganjaran ngodoni, kedua ganjaran sunnah, maka enak nih. Walaupun niatnya puasa Rajab. Lamun niatnya Rajab tidak ngodoni. Bukan telur. Yes, paham? Waktunya tol. Ya, bersambung Jumat. Bersambung moga-moga diparingi umur yang panjang dan ada waktu yang kosong dan juga di situ apa tidak sakit dan ada uangnya untuk datang di musola, bukan karena patungan tapi karena ongkos mobil bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna
nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin.